Terima kasih Bapa, ucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Ya, baik, saudara. Ya, temanya adalah hati adalah cermin pribadi manusia. Ya. Ayo kita buka dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Amsal 27 ayat yang ke-19. Ya. Baik. Kita akan baca bersama ya. Amsal 27 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, baik, kita akan baca. 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah. Ya, seperti air mencerminkan wajah. Terus, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, saudara coba lihat gambarnya. Ya, itu air yang tenang ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia. Apa saudara? Mencerminkan apa? Manusia itu ya. Jadi saya kasih tema pada pagi hari ini adalah hati adalah cermin pribadi manusia. Katakan sama-sama 2, 3. Hati adalah cermin pribadi manusia ya. Nah, saudara, itulah kepribadian kita yang sesungguhnya ya. Dapat dilihat dari hati ya. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati ya. Nah, hati itu ada di mana ya hati ya? Nah, hati itu berbicara tentang manusia roh kita. Katakan sama-sama manusia roh kita. Amin. Ya, jadi ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Nah, pribadi manusia itu dilihat dari hatinya. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan nanti kita akan dengar di sini ya. Nah, saudara, slide-nya terus slide-nya ya. Nah, air yang tenang dapat bertindak sebagai cermin ya. Ketika seorang melihat ke dalam kolam, mereka akan melihat pantulan diri mereka ya. Jadi ada pantulannya ya, seperti juga cermin. Nah, dengan cara yang sama, hati kita merupakan cermin yang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi hati kita itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Amin. Ya, jadi yang dilihat itu bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Itulah cerminan siapa diri kita yang sebenarnya, ya, pribadi kita yang sebenarnya. Ya, oke, slide-nya lagi. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui hati atau pribadi yang sebenarnya? Jadi kita harus mengetahui ya hati atau pribadi kita yang sebenarnya seperti apa, saudara. Ya, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana hati kita dapat dipulihkan? Ya, slide-nya. Nah, saudara ya, bagaimana kita dapat mengetahui hati atau pribadi kita yang sebenarnya? Yang pertama adalah, coba baca sama-sama 2, 3. Ya, jadi kita bisa mengenal pribadi kita yang sebenarnya, hati kita yang sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus apa? Memeriksa. Memeriksa apa, saudara? Hati kita. Ya.
Coba kita baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 129 ayat yang ke-23. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Terus, ujilah aku dan kenalah apa? Ini luar biasa doa Daud, saudara. Kebanyakan orang nggak mau diketahui isi hatinya. Betul apa enggak, saudara? Ya, apalagi pikirannya. Karena saudara, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Kita nggak mau orang lain tahu, ya. Bahkan kita tidak menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, ya. Tapi kita lihat bagaimana Daud, ya, meminta Tuhan memeriksa kondisi hatinya, ya. Saudara, dikatakan selidikilah aku ya Allah. Terus apa, saudara? Dan kenalah hatiku, ya. Terus apa lagi yang hebat, saudara? Ujilah aku, ya. Dan kenalah apa? Pikiran-pikiranku, ya. Jadi Daud berdoa kepada Allah agar dia memeriksa apa? Kondisi hatinya, ya. Saudara, ini luar biasa. Ya, kalau saya baca ini, saudara, ya, orang yang seperti ini pasti orang yang baik, saudara. Amin. Ya, orang yang terbuka, ya. Orang yang memang mau, saudara, hidupnya berubah. Katakan sama-sama, hidupnya berubah. Ya. Nah, orang yang hidupnya nggak mau berubah, pasti dia tidak mau supaya Tuhan, dia tidak mau Tuhan mengenal isi hatinya. Ya, apalagi isi pikirannya. Betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, saudara, kalau orang dekat dengan Tuhan, maka saudara, dia membuka hatinya supaya Tuhan memeriksa kondisi hatinya. Katakan sama-sama, memeriksa kondisi hatinya. Amin. Ya, karena pikiran itu juga termasuk bagian dari hati manusia. Ya, hati manusia itu mencakup keseluruhan yang ada dalam diri manusia. Itulah inner man. Inner man adalah manusia batin, ya. Itu manusia roh kita, saudara. Termasuk apa, saudara? Pikiran, apalagi perasaan, bahkan saudara, alam bawah sadar kita, ya. Nah, itulah hati manusia. Ini luar biasa, ya. Biarlah kita boleh memeriksa hati saudara dan saya, ya, supaya saudara kita, ya, dapat hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Ayo, terus lagi slide-nya. Nah, kondisi hati kita menentukan sikap dan perbuatan kita, ya. Jadi kalau hati kita baik, sikap perbuatan kita termasuk perkataan kita pun baik. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kondisi hati kita terluka, maka kata-kata yang kita ucapkan cenderung akan melukai orang lain. Perhatikan, saudara, kalau hati kita terluka, maka saudara, kata-kata kita bisa menyakiti, saudara. Walaupun kita berkata lembut, tetapi orang yang mendengarnya merasa dia, saudara, ya ada sesuatu yang berbeda. Ya, kenapa? Karena hati kita belum beres. Ya, karena itu, saudara, hati kita mesti dibereskan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana membereskannya? Yang pertama adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, Daud katakan, selidikilah hatiku Tuhan dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan, ya, saudara, Daud mau Tuhan mengenal akan isi hatinya, dia terbuka, ya. Nah, saudara, sebaliknya, apabila kondisi hati kita benar, maka kata-kata yang kita ucapkan akan menyejukkan dan memberkati banyak orang. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati, ya. Saudara, coba di dalam Lukas 6 ayat yang 45. Lukas 6, yang bawa Alkitab boleh dibaca. Yo, kalau yang nggak bawa Alkitab boleh kelihatan nggak itu? Ya, oke. Nah, yang nggak bawa Alkitab boleh nanti baca, ya. Oke, kita baca sama-sama, ya. Sudah ketemu? Oke, kita akan baca sama-sama, ya. Yuk, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik
Dari mana, saudara? Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Terus, dan orang yang jahat mengeluarkan apa? Barang yang jahat dari. Oh, berarti ada perbendaharaan hati nih. Jangan ya saudara. Kalau hati kita baik, maka apa yang kita katakan itu pasti baik. Ya. Terus lagi 23. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hati. Jadi maksudnya mengeluarkan barang itu adalah perkataan kita. Katakan sama-sama, perkataan kita. Jadi kalau perkataan kita baik, saudara, tentunya yang kita ucapkan itu adalah baik, ya. Karena dikatakan apa yang dikatakan seseorang itu meluap dari apa? Hatinya. Ya, karena itu kita harus menjaga hati kita. Yang paling utama adalah menjaga hati kita. Katakan sama-sama, menjaga hati kita. Apa yang harus kita jaga? Jauh dari kepahitan hati, jauh dari saudara rasa kecewa, sakit hati. Itu yang harus kita jaga. Kenapa? Karena itu akan bisa melukai orang lain, melukai diri kita sendiri. Amin. Ya, karena itu saudara, selalu firman Tuhan mengajarkan kenapa Tuhan suruh saya selalu bicara tentang hati. Karena dari dalam hati itu bersumber kehidupan. Ya, jadi saudara, ya kita lihatlah cerminan orang kalau mukanya dia lagi meringis, gak enak dilihat, berarti hatinya gak beres. Betul apa enggak? Apalagi kalau orang yang iri hati sama orang lain. Kalau iri hati itu ketahuan sekali saudara. Betul apa enggak? Kalau iri pasti kelihatan mukanya. Ya, sekarang kan ada orang yang khusus belajar apa? Untuk membaca wajah manusia. Betul apa enggak? Itu di TV itu selalu ada, ya. Kenapa? Untuk melihat itu wajahnya, dia orangnya ngebohong apa enggak ini? Betul apa enggak? Ya, bohong apa enggak gitu. Ada yang ahli membaca wajah manusia. Tapi saudara, kalau orang yang hebat itu bisa saudara ketipu juga. Walaupun dia ahli, wajahnya inosen, tapi nggak taunya pembunuh berdarah dingin. Bisa ketipu gak? Ada juga walaupun ada lie detektor ya, lie detektor dipasang saudara. Ya karena ini pakai sains kan, lie detektor. Jadi kalau dia ngebohong ketahuan dengan jantungnya tuh, wah dia ngebohong dia pasti. Tapi bagaimana yang berdarah dingin saudara? Udah biasa, tenang aja ya. Betul apa enggak? Gak akan kebaca. Ya, baik dari mimik muka, saudara. Ya, kalau orang yang sudah betul-betul hati nuraninya mati, nah itu yang paling bahaya. Colek kiri kanan, jangan sampai hati nurani kita mati, saudara. Betul apa enggak? Kalau orang sekali ngebohong, deg-degan enggak? Betul? Tapi kalau dia sering bohong, jadinya namanya pembohong. Nah, saya mau tanya, deg-degan lagi gak? Enggak, biasa aja dia. Biasa dia ngebohong saudara. Nah, itu yang berbahaya. Amin. Ya, saudara, karena itu firman Tuhan ngajarin selalu bicara tentang hati. Karena dari dalam hati itu bersumber kehidupan. Ya, karena itu jaga saudara. Kalau udah jaga hati, jaga mulut. Kemarin saya bilang jaga hati, jaga mulut. Ya, kalau hati kita belum beres, jangan kita ngomong sembarangan. Karena pasti banyak salah. Yang penting kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya ulangin lagi ini firman Tuhan. Ya, sampai betul-betul masuk dalam alam bawah sadar saudara. Karena kalau nggak masuk dalam alam bawah sadar saudara, begitu pulang kita ibadah, pasti lupa. Coba colek kiri kanan, lupa apa enggak saudara? Minggu kemarin lupa ya? Lali aku. Betul apa enggak? Makanya saya ulang-ulang terus. Kadang-kadang diulang-ulang aja. Pokoknya saudara, lihat ya saudara, karena apa dikatakan ya? Seperti air mencerminkan wajah, demikian juga apa hati manusia mencerminkan pribadi manusia itu. Ya,
Artinya apa? Pribadi orang itu bisa dilihat dari hati. Ya, kalau hatinya baik, saya mau tanya, orangnya baik gak? Coba lihat kiri kanan. Kamu orang baik apa enggak? Oh, saya setengah baik, setengah enggak. Tergantung orang lain perlakukan saya gimana. Kalau dibuat jahat, saya akan lebih jahat lagi. Oh, itu taringnya langsung saudara, tanduknya bingung saudara. Tergantung. Nah, kalau kita anak Tuhan, saudara perhatikan, dengar baik-baik. Bukan masalah benar dan salah, tetapi respons. Katakan sama-sama respons. Amin. Ya. Kalau masalah benar dan salah itu jadi perdebatan. Karena masing-masing orang pasti memegang kebenarannya sendiri. Tapi saudara lihat di sepanjang Alkitab, yang Tuhan lihat itu respons manusia. Dan firman Tuhan selalu mengajar kita tentang respon. Apa itu respon? Jangan membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kita suruh memeriksa hati kita, siapa diri kita. Kita orang baik apa enggak? Ada orang yang baik, ada orang yang setengah baik. Ada orang yang jahat. Mungkin saudara nggak orang jahat, tapi setengah baik. Ya, tergantung dari apa? Perlakuan orang lah. Betul apa enggak saudara? Nah, Tuhan mengajar kita, saudara, itu yang namanya menyangkal diri dan pikul sah. Ya, tatkala kita mau balas nih daging kita, tapi Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Caci maki dengan caci maki. Tatkala kita pengen, nggak mau mengampuni, tapi Tuhan bilang mengampuni sama seperti aku mengampuni. Saudara mau? Amin. Amin. Kalau kita nggak taat, kita nggak akan pernah berubah, saudara. Ya, karena itu kita mesti taat. Nah, ketaatan itu bukan buat orang lain, tapi ketaatan itu buat diri kita. Amin. Kemarin saya bawakan di pelayan Tuhan, ada istilah jangan menendang ke galah rangsang. Nah, apa artinya saudara? Itu yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Saudara tahu galah rangsang itu apa? Kemarin kita ke museum benda-benda Alkitab, saudara. Ya, galah rangsang itu kalau sapi, saudara ya, atau kerbau, dia ngelawan dia, saudara, dia nendang ke belakang. Rupanya di belakang itu dia ada apa? Duri, saudara. Begitu dia nendang, dia akan sakit sendiri. Betul apa enggak? Nah, saudara, kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jangan menendang ke galah rangsang, itu mengatakan demikian, engkau akan sakit sendiri kalau engkau melawan aku. Akunya siapa? Tuhan yang berkuasa atas dirimu. Jadi kalau saudara nggak taat, saya nggak taat, berarti yang rugi siapa, saudara? Yang sakit siapa? Diri kita sendiri. Karena itu saudara, kita mesti taat. Colek di kanan, mesti taat. Amin. Taat. Amin. Ya. Saudara orang baik apa orang setengah baik? Baik. Betul. Udah mulai senyum. Kalau orang baik itu responsnya baik. Apapun perlakuan orang baik atau nggak baik, tetap outputnya pasti baik. Outputnya apa? Perkataannya tetap baik, sikapnya tetap baik, hatinya nggak berubah. Amin. Jangan hati kita ditentukan, dikendalikan oleh orang lain. Kalau orang lain nyakitin hati kita, kita yang tadinya baik jadi jahat. Berarti yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Ya, jadi kalau ada orang saudara mau mancing-mancing saudara, jangan mau kepancing. Colek kiri kanan, jangan mau kepancing. Betul apa enggak? Kalau ikan yang bodoh pasti gampang kepancing. Betul apa enggak? Ya, jangan lupa saudara. Ya, sekarang umpan itu nggak usah pakai cacing lagi, pakai ikan-ikanan, saudara. Yang warnanya merah, kuning, segala macam, wah sambil jalan itu langsung. Tapi saudara,
Di balik umpan itu ada apa, saudara? Ada kekhayal. Berarti orang yang bodoh yang akan menangkapnya. Nah, itu yang kepancing. Colek kiri kanan, jangan kepancing ya, saudara. Ya, karena memang gak gampang. Ya, gak gampang. Ya, karena itu minta kemampuan tuh Tuhan. Ya, saya ulangi, saudara orang yang baik apa setengah baik? Mau baik. Nah, ini jujur. Kalau dibilang baik, saya nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena kebanyakan tergantung respon. Betul apa enggak? Kadang kita aja, saya juga suka kepancing. Yang paling sparring partner saya ini, saudara. Sparring partner, saudara. Betul apa enggak? Iya, kadang-kadang begitu, saudara. Betul? Ya, nggak gampang. Penguasaan diri itu nggak gampang. Makanya di dalam buah roh, penguasaan diri itu letaknya yang paling belakang, karena itu yang paling sulit. Betul? Nggak ngomong sembarangan, nggak gampang kepancing emosi, cepat marah. Nah, itu bagian dari penguasaan diri. Nah, kita kalau nggak libatkan Tuhan, nggak akan bisa. Kalau kita nggak bertekun dalam firman, hidup kita nggak akan berubah. Kalau kita nggak taat pada firman, kita nggak akan berubah. Hidupku sama seperti yang dulu, saudara. Walaupun ibadah, tetapi tidak berubah. Saudara mau berubah? Jadi yang dengar jemaat sampai pusing kali, saudara. Selalu berubah. Ya, nanti SPK lagi keterbukaan awal pemulihan itu perubahan hati, saudara. Wah, 5 sesi, nanti sampai sore nih, saudara. Kalau masih nggak berubah juga, kebangetan, saudara. Betul apa enggak? Kebangetan, saudara. Ya. Betul? Ada yang berubahnya cuma sesaat. Ya, begitu udah selesai SPK, balik lagi, saudara. Aduh, hidup lama. Ya, amin. Ya, selanjutnya slide-nya. Yuk. Bila kondisi hati kita benar, maka segala pikiran, perasaan, sikap, perkataan, perbuatan kita pasti benar. Coba pegang hati. Ini manusia batin kita, manusia roh kita. Betul apa enggak? Jadi yang namanya hati itu mencakup semua inner man. Inner man apa, saudara? Manusia batin, manusia roh. Ada manusia lahiriah, ada manusia batin. Nah, yang namanya pribadi manusia itu inner man kita, saudara. Nah, kalau buat wanita tuh inner beauty-nya, saudara. Coba lihat kiri kanan, inner beauty apa enggak, saudara? Inner beauty apa? Kecantikan yang di dalam. Amin. Nah, tandanya apa? Karakternya gampang, lembut hatinya. Coba lihat kiri kanan, lembut kah? Apa keras, masih suka miau, saudara? Saya mau tanya, saudara lebih suka orang yang lembut apa yang keras? Hah? Nah, kalau suka orang yang lembut, kenapa kita keras? Oh, mau supaya orang lain lembut, saya keras gitu ya? Ya nggak bisa gitu, saudara. Amin. Nah, kalau kondisi hati kita benar, maka semua pikiran, perasaan, sikap kita juga benar. Ya, sehingga saudara, sikap itu apa? Body language. Kalau orang gak senang sama orang, saudara bisa lihat body language-nya, saudara. Betul apa enggak? Wah, saya gak mau ketemu dia nih. Wah, begitu melihat menghindar, saudara. Saya gak mau. Betul apa enggak? Atau melihat mukanya panas, saudara. Ini orang munafik apa enggak ya, saudara? Enggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Karena apa? Ini orang munafik gak ya? Nanti yang satu bilang, ini orang munafik gak ya? Sama gak, saudara? Saudara, satu hal yang harus diingat, kalau kita menghakimi orang lain, kita akan lebih banyak dihakimi oleh orang lain. Yang bilang betul cuma satu.
Kalau saudara nggak percaya, buktikan. Buktikan. Orang yang suka jelekin orang, ternyata saudara di luaran sana lebih banyak orang yang ngomongin dia. Ini nih yang suka ngomporin. Ini nih yang suka buat masalah. Betul apa enggak? Jadi jangan pikir kita bebas. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Betul apa enggak? Enggak usah periksa kondisi hati orang lain, tapi periksa kondisi hati kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudara, nggak mungkin kita bisa periksa kondisi hati orang lain. Kita nggak bisa tahu hati orang lain. Kita nggak bisa nebak. Kadang-kadang orang tertutup hatinya, sehingga kita nggak bisa ngerti. Kadang kita hidup yang sudah puluhan tahun aja, nggak semuanya saya ngerti istri saya. Betul apa enggak? Sehingga ada salah paham satu dengan yang lain. Makanya Daud dia berdoa, selidikilah hatiku ya Tuhan. Kenalah hati dan pikiran-pikiranku. Ya, kalau jalanku serong, Tuhan luruskan. Enak gak kayak gitu saudara? Enak. Berarti apa? Dia mau berubah mulai dari diri sendiri. Dan perubahan hidup itu dimulai dari dalam. Katakan sama-sama, dari dalam. Ya, bukan luar. Kalau luar saudara cukup pakai baju putih, sampai rambutnya juga dicat putih saudara, pakai sepatu putih saudara, semua putih, pakai jubah panjang, saudara bilang, wih ini orang kudus, orang suci saudara. Betul apa enggak? Bukan kayak gitu saudara. Kita tertipu dengan apa yang nampak di luar. Jangan main-main, Tuhan mengenal isi hati kita. Amin saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan, bila kondisi hati kita tidak benar, maka segala pikiran, perhatikan, perasaan, sikap, ini manusia batin kita yang di dalam ini. Pikiran yang gak kelihatan, perasaan kelihatan gak? Sikap, perbuatan kita tidak benar. Tuhan Yesus bilang apa? Karena dari hati. Jadi banyak Tuhan bicara tentang hati manusia. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat. Terus apa lagi? Pembunuhan. Terus perzinahan. Terus percabulan. Terus pencurian, sumpah palsu dan Saudara coba di televisi, orang bisa bunuh karena gara-gara apa sih? Perkataan. Betul apa enggak? Itu di TV banyak saudara. Orang ya sama teman sendiri saudara. Karena dia selalu dibully, dia sakit hati, disimpan saudara. Begitu ada kesempatan dia langsung bunuh. Makanya Tuhan bilang kalau kamu membenci saudaramu, engkau adalah pembunuh manusia. Berarti benci sama dengan pembunuh. Saya mau tanya, siapa pembunuh? Angkat tangan. Nggak ada yang pembunuh kan? Siapa orang yang suka benci? Angkat tangan. Nggak ada juga. Puji Tuhan katanya saudara. Ada pemulihan. Berarti kita pembunuh semua sih. Aduh. Karena Tuhan lihat itu hati loh saudara. Walaupun kamu gak membunuh, tapi kamu membenci, kamu sudah membunuh. Amin. Walaupun kamu gak berzina, tapi matamu jahat, kamu sudah berzina dalam hati. Betul apa enggak? Jadi jangan main-main kalau kita berhadapan dengan Tuhan. Karena itu permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara betul-betul jaga hati kita. Karena itu adalah pribadi kita yang seutuhnya. Amin. Pribadi kita yang sebenarnya. Jadi saudara mau jadi orang baik apa yang setengah baik? Yang mau jadi orang yang baik angkat tangan. Berarti apa? Hatimu mesti baik. Ya. Nah kalau hati yang baik itu saudara bukan masalah benar dan salah, tapi ya. Coba lihat orang yang bunuh.
pasti dia saudara punya alasan untuk melakukan pembunuhan. Wah, ada si Lea ini. Puji Tuhan. Ini bukan orang baru tapi orang lama. Ya, oke, silakan. Ya. Yuk, silakan. Ini masih bisa. Ya. Boleh nanti di bangku di bawah boleh diambil untuk kasih pas satu sak. Ya, oke, selamat datang. Ya, jadi khotbahnya ada iklan dulu, saudara. Kalau saudara nonton YouTube kan pasti ada iklannya. Ada iklan. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Hal yang kedua, slide-nya. Yang kedua. Ayo kita baca. 2, 3. Yang keras, yang keras. Bersikap jujur, terbuka dan rendah hati. Ya. Ya, baik. Sudah. Bersikap jujur, terbuka dan rendah hati. Ya. Kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ya, kita baca sama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Ini luar biasa ini ayat firman Tuhannya, saudara. Ya, oke. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Pujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap teguh dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Terus, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini luar biasa. Ya. Yang pertama, Daud berdoa supaya Tuhan menyelidiki akan isi hatinya. Jadi Tuhan yang memeriksa hatinya. Ya, dia terbuka supaya Tuhan mengenal akan hati dan pikirannya. Ini luar biasa. Kalau jalanku serong, Tuhan luruskan. Berarti apa? Dia mau hidupnya berubah, tapi dia nggak mampu. Ya, dia mau Tuhan tunjukkan kesalahan ataupun bukan kesalahan, kekurangannya. Setiap kita punya kekurangan nggak, saudara? Gampang tersinggung, itu termasuk kekurangan. Gampang sakit hati, itu termasuk kekurangan nggak? Gampang marah, itu termasuk kekurangan nggak? Mata duitan, mata keranjang, salah lagi, saudara. Kekurangan nggak? Jadi saudara, orang yang terbuka itu otomatis dia mau hidupnya berubah. Yang pertama, dia mau terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melihat jalan-jalan hidupnya, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Amin. Kebanyakan kan kita menutup, saudara. Betul apa enggak? Kita nggak mau orang lain tahu, bahkan kita nggak mau Tuhan tahu. Ini masalahku, nggak mau diberesin. Akibatnya apa? Kita berjalan dalam kepahitan hati. Kita berjalan dengan kekecewaan yang kita bawa terus menerus, dan itu satu beban buat kita. Betul apa enggak, saudara? Itu beban. Kita bukan menjadi orang yang merdeka. Ya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita. Yang pertama adalah hubungan kita sama Tuhan, kita bereskan dulu. Katakan sama-sama, hubungan dengan Tuhan mesti beres. Amin. Kalau mau berdamai dengan orang lain, mesti hubungan sama Tuhan dulu beres. Ini antara kamu dengan Tuhan. Bukan masalahnya kita dengan orang lain yang kita sakiti atau dia menyakiti kita. Tapi hubungannya yang pertama adalah dengan Tuhan. Kita mesti beresin.
Kenapa? Kalau ada ganjalan di dalam hati, pasti kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Nggak mungkin bisa. Karena itu kalau kita berhubungan dengan Tuhan, pasti ada perasaan tertuduh dalam hati. Kecuali hati kita apa sudah mati. Betul apa enggak, saudara? Kecuali hati kita mati. Karena itu saudara, kalau Tuhan ingatkan, biar kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Hal yang kedua, hubungan kita sama Tuhan kita udah beresin. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Amin. Ya, ampuni aku. Itu orang yang rendah hati seperti itu. Ya, dimulai dari dia. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Karena tadi dikatakan, ujilah dirimu dan selidikilah dirimu. Berarti kita mesti berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Pegang saudara, berdamai dengan diri sendiri. Amin. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau itu nggak ada, nggak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain. Betul apa enggak? Ya, nggak mungkin. Saudara mau hidupnya terbuka? Saudara mau hidupnya jujur? Mau dipulihkan? Kalau yang nggak mau ya akan sakit sendiri, saudara. Ya. Sebab kalau dikatakan kamu tidak yakin bahwa Yesus ada di dalam diri kamu, kamu tidak akan tahan uji. Betul apa enggak, saudara? Orang yang terbuka di hadapan Tuhan, yang menyelidiki dirinya, ya, dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Ya. Katakan sama-sama, bersikap jujur, terbuka, dan rendah. Kalau nggak rendah hati, nggak mungkin bisa berubah. Dan Tuhan juga nggak akan memaksakan kita untuk rendah hati, karena memang itu adalah bagian kita. Ya, ya. Jadi untuk dapat memeriksa kondisi hati kita, kita harus bersikap apa? Jujur, terbuka, dan rendah. Yuk, slide-nya lagi. Baca sama-sama. 2, 3. Penghalang kita untuk mengalami perubahan itu adalah sifat apa? Egois kita. Terus kesombongan kita. Apa? Betul apa enggak, saudara? Jadi perhatikan, kalau orang yang masih sombong, wah, merasa diri benar, sulit mengampuni, susah diajar, susah menerima nasihat, saudara, sulit untuk berubah. Saya mau tanya, yang rugi siapa? Diri sendiri. Betul apa enggak? Ya. Nah, saudara, coba kita buka Yeremia 7, baca Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Wah, luar biasa, saudara. Hati-hati dengan Tuhan. Hati-hati dengan hati. Apa artinya? Hati-hati dengan hati, saudara. Ya. Karena hatimu adalah licik, Tuhan bilang. Betul apa enggak? Ya. Liciknya apa, saudara? Suka membenarkan diri. Betul apa enggak? Suka berdalih, saudara. Padahal apa? Dia nggak mau berubah. Dia masih nyaman dengan kehidupan lama. Saudara, hati-hati kalau engkau masih hidup dalam kehidupan lama. Ya, karena Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan kita. Ya, dikatakan aku Tuhan yang menyelidiki hati. Wah, bukan hanya menyelidiki dan menguji batin.
Wah, ini orang ke gereja motivasinya apa ini ya? Tulus apa fulus? Coba colek ke kanan, tulus apa fulus? Hah? Tulus. Mantap. Amin. Jadi saudara khotbah di sini tidak mengajarkan kalau saudara ibadah, saudara diberkati secara jasmani. Enggak. Karena kalau saya bilang, saudara daganganmu kan berkati, pekerjaanmu berkati, begitu saudara enggak seperti yang dikatakan, saudara kecewa dan tinggalkan Tuhan. Betul apa enggak? Mundur. Kita bukan penjual obat, saudara. Betul? Tujuan gereja memulihkan hati. Kalau nggak mau berubah, tadi jangan menendang kedua rangsang tadi. Kamu akan sakit sendiri kalau kamu nggak taat. Bukan hanya sakit, kamu akan rugi sendiri. Karena apa? Karena kamu nggak akan selamat. Betul apa enggak, saudara? Aku Tuhan yang menyelidiki dan menguji hati. Terus lagi, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan apa? Tingkah langkahnya. Terus setimpal dengan apa? Hasil perbuatan. Jadi kalau saudara dengarkan khotbah ini, kuping saudara panas, berarti saudara nggak akan pernah mau berubah. Tapi kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini, saudara senang. Kenapa firmannya itu keras, mau mengubah saudara, orang-orang yang punya potensi untuk hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena teguran yang nyata itu lebih dari kasih yang tersembunyi, saudara. Kalau kita punya anak dia salah, kita nggak tegur, kita salah, saudara. Betul apa enggak? Tandanya kita sayang sama anak kita kalau dia buat salah kita tegur. Kalau anak dimanjain terus dia jadi kurang ajar nantinya, saudara. Makanya gereja kalau kita manjain nanti semuanya pada wah amburadul semua, saudara. Betul? Terus lagi slide-nya. Nah, siapa diri kita? Jadi hati manusia itu adalah pribadi manusia. Nah, saudara, slide-nya coba. Slide-nya. Nah, ini ada 4 jenis tanah hati. Saudara tinggal pilih dari yang keempat itu. Akui yang mana? Yang pertama, tanah hati yang keras. Katakan sama-sama 2, 3. Tanah hati yang keras. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, yang selalu diinjak-injak. Benihnya tumbuh gak, saudara? Dia orang yang selalu menolak firman dalam hati. Kalau firman itu sesuai dengan maunya dia terima. Tapi kalau enggak sesuai, dia tolak, saudara. Itu yang pilih-pilih. Ini orang hati keras, tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berbuah, apalagi berubah, nggak mungkin. Ya. Jadi saudara perhatikan, kita yang mana? Tanah hati kita yang mana? Tanah hati yang keras atau bukan? Kalau bukan, oh puji Tuhan. Saya nggak inilah, nggak sampai kayak gitu. Puji Tuhan. Saya bukan orang yang suka ngeyel, saudara. Ya. Yang kedua, tanah hati apa, saudara? Nah, mungkin kita tanah hati yang rapuh. 2, 3, apa itu? Tanah hati yang rapuh atau tidak berakar. Benih itu ditabur di tanah yang berbatu, itu ada tanahnya tipis, dia tumbuh. Tetapi begitu ada matahari, saudara, maka saudara apa yang terjadi? Benih itu menjadi layu. Nah, matahari itu bicara tentang apa? Ujian, pencobaan. Jadi nggak kuat. Kenapa? Dia tidak berakar dalam firman. Karena itu saudara, kita terus dorong, ayo baca firman tiap hari, ayo. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekuatan buat kita mengubah hidup kita. Amin. Komitmen, 1 hari 1 pasal. Ya, apa kebenaran apa yang Tuhan ajarkan dari firman yang kita udah baca. Ya, kemudian bagaimana kita bisa melakukannya? Ya, kalau nggak bisa, penghalangnya apa? Apa sifat ego kita, sombong kita, keras hati kita, saudara? Itu firman bisa mengubah kita. Amin. Ya. Apakah kita orang yang rapuh, yang gampang kecewa, gampang sakit hati,
gampang khawatir, gampang takut, gampang apa lagi saudara? Nah kalau orang yang bertekun dalam firman, nggak mungkin dia gampang khawatir dan takut. Betul apa enggak saudara? Apalagi gampang kecewa, nggak mungkin. Makanya saya bisa lihat pribadi orang yang dia tekun dalam firman dan tekun di dalam doa, berhubungan intim dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya pasti kuat. Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita jadi baik gak, saudara? Jadi baik. Amin. Nah, apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan, pasti sifatnya Tuhan itu akan transfer dengan kita. Betul apa enggak, saudara? Orang yang bergaul dengan roh jahat, dia aja jadi jahat, saudara. Nah, kita yang bergaul dengan Tuhan pasti jadi baik, menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya bergaul dengan Tuhan? Intim berdoa. Di kantor, di motor, di mobil, waktu kita dimanapun, kita lagi masak, saudara, dimanapun, kita selalu intim dengan Tuhan. Amin. Saudara pasti hidupnya berubah. Kalau saudara mau lihat keluargamu berubah, mulai dari perubahan dari diri sendiri. Nah, kalau kita udah berubah, orang lain gak berubah, itu urusan dia sendiri dengan Tuhan. Betul apa enggak? Makanya saya selalu ulang-ulang. Berarti kalau dia gak mau berubah, dia masih bertahan dengan pendapatnya, dengan kebenarannya sendiri. Dan itu orang yang keras, yang angkuh, yang sombong, yang keras kepala. Dan saya percaya saudara, ini jumlahnya sedikit di tempat ini. Kalau bisa nggak ada, saudara. Nah yang banyak mungkin saudara ada tanah yang rapuh dan tidak berakar. Yang ketiga, tanah hati yang apa, saudara? Terhimpit. Apa itu, saudara? Begitu benih ditabur di tengah semak, maka semak duri itu tumbuh, maka benih itu terhimpit gak, saudara? Terhimpit. Kemudian benih itu mati gak? Mati. Nah, semak duri itu berbicara tentang apa, saudara? Kekhawatiran. Katakan sama-sama, kekhawatiran. Iya. Saudara, seringkali kekhawatiran kita lebih besar daripada hati kita yang percaya. Tapi Daud bilang gini, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada firman-Mu, aku tidak takut. Artinya apa? Saat ketakutan dan kekhawatiran itu datang, dia tidak membiarkan. Orang bisa khawatir, orang bisa takut. Tetapi dikatakan waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Berarti iman itu mesti ada juga di sana. Dan iman itu harus lebih besar daripada rasa takut dan khawatir kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga apa? Ketakutan itu akan menjadi hilang pada saat saudara kita memperkatakan firman Tuhan. Walaupun itu belum terjadi. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengucapkannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita perkatakan firman Tuhan saat kita khawatir dan takut, atau mungkin kita dalam kekurangan, nggak usah mengeluh, nggak usah bersungut-sungut, tapi firman Tuhan kita perkatakan, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Amin. Saat saudara sakit, nggak usah mengeluh, nggak usah bersungut. Saudara katakan, oleh bilur Yesus aku percaya aku sudah sembuh. Walaupun saat itu saudara masih mengalami sakit. Tapi itu seperti benih yang kita tabur, saudara. Amin. Iman itu kan percaya dulu sebelum melihat. Nah ini tanah hati kita yang mana? Yang kedua, terhimpitnya oleh kekayaan. Apa itu kekayaan? Mamon, duit, saudara. Ya. Karena Tuhan bilang di mana hartamu, di situ hati. Ya. Jadi saudara, ilah zaman sekarang itu apa, saudara? Mamon. Cinta akan uang, itu akar kejahatan. Buktinya saudara cinta akan uang. Saya mau kasih tahu, orang kalau dia cinta, selalu yang dipenuhi pikirannya dengan seseorang. Betul apa enggak? Saudara jatuh cinta nih ya, selalu pikirannya pengen ketemu dan pikirannya selalu saudara orang itu. Betul apa enggak? Nah, kalau saudara cinta uang, selalu pikirannya duit.
Nah, kita mau cek pikiran kita duit terus nggak? Ya kalau kita nggak duit, kita nggak bisa, kita nggak kerja, gimana kita mau makan? Boleh. Memang firman Tuhan bilang kalau orang malas jangan makan. Tapi jangan kita nggak punya waktu untuk kita mencari Tuhan karena kita urusan dengan hal yang jasmani. Amin. Apalagi sekarang saya sedih, saudara. Hari Minggu, ya ada orang yang hari Minggu, saudara, ya karena perusahaan harus masuk kantor, sehingga dia nggak bisa ibadah. Bahkan ada juga ya, saudara, yang sekolah-sekolah yang sekarang hari Minggu mesti masuk. Betul apa enggak? Sedangkan ibadah itu penting, saudara. Saya nonton YouTube aja. Beda. Kalau nonton YouTube, saudara nggak akan bisa mengubah. Amin. Kenapa? Karena saudara bosan itu khotbahnya, saudara bisa pindahin channel yang lain. Belum kepotong iklan, saudara. Betul apa enggak? Belum, saudara kalau mau makan, saudara ke belakang dulu mau cari makanan. Apa saudara kalau di YouTube saudara begini? Nggak mungkin. Amin. Ya. Nah, saudara, ini tanah hati yang mana, saudara? Siapa tanah hati yang baik? Sweet. Tanah hati yang baik itu yang gampang diajar. Amin. Dia nggak keras, dia gampang diajar. Tanahnya lembut, benihnya masuk langsung set. Walaupun berubahnya, saudara, perlu proses. Katakan sama-sama, proses. Kan nggak langsung benih ditabur, langsung dia berbuah. Betul apa enggak? Nah, prosesnya kapan? Prosesnya seumur hidup. Colek di kanan, prosesnya seumur hidup. Sampai kita mati, saudara. Betul, sampai kita mati. Seumur hidup, saudara. Betul? Ada yang sempurna di sini? Itu kekurangan. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar banyak kekurangan. Amin. Sebaliknya kalau kita jauh daripada Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita orang yang paling benar. Aneh ya? Ya memang kayak gitu, saudara. Betul? Kenapa? Kalau baju kotor itu, saudara, kalau baju putih sedikit kotor aja kelihatan. Betul apa enggak? Saudara pakai baju hitam, kotoran kelihatan enggak? Gitu, saudara. Semakin diterangin, semakin kelihatan nodanya. Ya, karena itu, saudara, ya, jadilah tanah hati yang baik. Apa? Tanah hati yang terbuka. Katakan sama-sama, terbuka. Yang kedua, jujur. Colek kiri kanan, jujur. Jujur. Ingat tadi, betapa liciknya hati. Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin manusia. Jangan main-main, saudara. Engkau mau sembunyikan, Tuhan tahu. Betul? Jadi jangan main-main. Ya. Oke? Yuk, yang ketiga. Slide-nya. Baca yang keras. 2, 3. Nah, ini yang terpenting, saudara. Mengisi hati dengan apa? Firman. Jadi bukan perkataan orang yang masuk set langsung, saudara. Ayo kita baca Amsal 4 20 21. 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan semua menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 23 tadi, ayat 23 itu ya dari Amsal 4 23. Coba baca Amsal 4 23. Jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Bagaimana jaga hatinya? Ya, jaga hatinya. Firman Tuhan tadi katakan, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan firman Tuhan, bukan perkataan orang. Amin.
Katakan sama-sama, perhatikan perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Kalau mau jujur, saudara lebih banyak simpan perkataan orang apa simpan perkataan Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Saudara pikirkan perkataan orang apa perkataan firman Tuhan? Apa saudara? Puji Tuhan. Yang gak menjawab masih takut-takut. Lebih banyak saya perhatikan perkataan orang, simpan perkataan orang, dengar perkataan orang. Betul? Saudara perhatikan di sini. Perhatikanlah perkataanku, dengarlah arahkan telingamu dan atas ucapanku, dengarlah perkataanku, ya, dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Kalau hati kita simpan firman, apa yang keluar itu baik gak, saudara? Luar biasa. Karena dari dalam hati bersumber kehidupan. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Maka saya tahu, saudara, kalau hatimu belum beres, gak simpan firman, kelihatan dari sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan, semua kelihatan, saudara. Gak usah pakai lie detector, gak usah. Gak usah pakai belajar ilmu untuk melihat wajah. Kalau wajahnya kayak gini, kadang-kadang kita ketipu juga, saudara. Betul apa enggak? Bisa salah. Ya. Tapi kalau saudara peka berhubungan dengan Tuhan, saudara bisa tahu. Saudara nggak mungkin bisa ditipu. Kenapa? Karena rohnya beda. Katakan sama-sama apa? Rohnya beda. Makanya saudara dekat dengan Tuhan. Ya, jangan main-main dengan hamba Tuhan, saudara. Apalagi kita yang biasa berdoa, saudara. Ini Ibu Polin biasa berdoa, dia, saudara. Ya. Saya juga biasa berdoa. Jangan main-main. Kenapa? Karena dia bisa membedakan yang mana roh asing, yang mana roh yang tulus, yang mana rohnya nggak tulus. Yang mana rohnya fulus, yang mana yang tulus, saudara. Apalagi jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Jadi jagalah hati kita. Bagaimana jaganya? Perhatikanlah perkataanku. Katakan sama-sama, perhatikan apa? Firman. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Yang kedua, dengar. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Artinya apa? Dengar firman dengan baik. Jangan dengar kuping kanan keluar kuping kiri. Jangan ada di gereja yang ngantuk. Coba lihat kiri kanan, ada yang ngantuk. Yang kedua, jangan ada yang main HP, saudara. Yang ketiga, jangan pikirannya, saudara, tubuhnya di gereja, pikirannya melayang kemana-mana. Ya, berarti saudara, ya itulah kita, saudara. Amin. Semua ada kayak gitu, wah masalah. Atau setelah ke gereja saya mau kemana ya? Mau kemana? Ke mall, saudara, ke mall. Jadi hatinya ke mall, saudara. Walaupun tubuhnya di gereja, tapi hatinya di mall, saudara. Nggak salah di mall, nggak salah. Kita mesti menikmati. Tapi diam di dalam hadirat Tuhan itu lebih berbahagia. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan damai dan sukacita sejati. Amin. Ya, saudara, itu. Isi dengan firman. Saudara mau tekun firman? Amin. Sehari satu pasal aja. Nah di SPK kan di pemuritan baca firman nggak tiap hari? Baca. Setelah selesai pemuritan, puji Tuhan. Aduh. Ya, kalau nggak ada disiplin, saudara nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah, pasti. Ya, oke, kita akan dulu. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu melekat di dalam hati kami, tersimpan dalam hati kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Tiada nama lain di dalam dunia ini
Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk menyembuhkan. Hanya nama Yesus, hanya nama
memberikan hati yang baru kepada kita. Apabila kita jujur dan terbuka di hadapannya, mengakui segala dosa kita, di situ ada pengampunan, saudara. Setiap kita semua berdosa. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun yang membedakan kita adalah pengakuan kita yang jujur, tanah hati kita yang lembut, yang mau menerima setiap firman dan didikan, yang mau mentaati firman Tuhan, yang mau hidupnya diubahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Roh Kudus menjamah setiap hidup kami, hati kami. Beri hati yang baru, hati yang senantiasa rindu haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Saudara, kau berdoa masing-masing, minta pengampunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau akhiri, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, lihat tangan kami yang terangkat. Kami membuka hati kami, jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami tak mampu Tuhan, namun Roh-Mu mampukan kami. Beri hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang lembut Tuhan. Agar Roh-Mu leluasa menjamah dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan kami yang melanjut dalam kelas pemuritan ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan terbuka hati kami untuk menerima lawatan Tuhan yang lebih lagi. Sehingga Roh Kudus boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk.